Tapi nek netes, ya kadang lagi netes, nek netes. Kadang ngocor. Nah, kalau ngocor itu berarti sile enggak iku. Heeh. Ya, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 058759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoe. Selamat pagi, kembali lagi di part 3 kunjungan sebelum ayam check-in, dimana di kandang 12 kali 70 rencana nanti diisi populasi kurang lebih 22.000. Kita tinjau untuk part 3 di video kali ini. Untuk pertama kita lihat instalasi dosatron untuk mencampur air dan vitamin serta suplemen lainnya terhadap nipple drinker cup ya. Di sini ada saringan, instalasinya sederhana sekali. Dosatron 1 unit untuk membagi 18 len di dalam. Kita masuk untuk area gudang, nih di area luar. Toren air, di mana toren air di sini untuk kebutuhan nipple. Jadi untuk kebutuhan cell deck sendiri, jadi ada tampungannya sendiri ya. Menggunakan Sanyo Shimizu 138. Kita lihat instalasi per item, di mana dosatron di sini tipe D25RE2 cukup untuk kapasitas 20.000, mengingat di mana nipple drinker instalasi yang benar itu menggunakan dosatron. Jadi untuk berapa persen kebutuhan air dan suplemen serta vitamin untuk ayam, untuk DOC baru masuk, bahkan lainnya. Nah, ini untuk gambaran instalasinya. Dari unit dosatron, perangkat stop kran dan filter terlihat jelas ya di luar kandang. Dari desain Pak Haji memang semua kandang seperti yang kita lihat, konstruksi gudang, peletakan dosatron dan peralatan lainnya. Cukup untuk video dosatron. Kita lanjut untuk pengecekan peralatan sebelum DOC masuk. Nah, kita masuk, ada lorong-lorong masing-masing len. Tempat pakan sudah terpasang, nipple untuk minum. Di sini ada 18 len ya. Jadi ruang kerjanya agak lumayan terganggu. Nanti kita lihat hasil eksekusi saat DOC masuk. Terpantau untuk 1, 2, 3 rak. Nah, ini agak susahnya di rak ketiga. Jadi pengkontrolan terhadap DOC baru masuk itu selat lubangnya itu kan tertutup oleh alas terpal ya, jadi tidak terlihat dari bawah. Nah, kalaupun nanti alas sehari sudah turun untuk menampung kotoran di rak bawah selat, itu terlihat sih untuk DOC atau ayam kecilnya itu sendiri.
Jadi untuk masukannya nanti kalau memang mau buat 3 rak seperti ini agak susah di pengontrolan ya. Pengontrolan di mana di rak ketiga itu agak terlalu tinggi, tidak terjangkau di ketinggian 170, kecuali kalau orangnya itu tingginya 2 meter ya, kayak pemain basket mungkin bisa terpantau, karena ketinggian orang Indonesia rata-rata 170, 165 ABK ya. Untuk ketinggian rak di atas 2 meter itu tidak terlalu terpantau. Jadi kekurangannya di situ. Dengan rak 3 rak ini, kalaupun nanti ada yang buat, rekomen hanya 2 rak saja. Diakalin saja untuk kelebaran, mungkin bisa dilebihkan. Ini 1,3 juga jangkauan tangan kita juga agak susah. Ini kita lagi diskusi di mana nanti untuk penanganan segala macam, untuk kita sendiri juga belum pernah ya, perdana pengalaman kandang koloni manual, apalagi manual, yang otomatis juga belum. Paling biasa di lantai-lantai penggunaan sekam. Nah, kandang koloni ini memang tidak menggunakan sekam sama sekali dari DOC masuk sampai panen. Jadi kotoran nanti jatuh manual, dimana nanti untuk alas atau penampung kotoran menggunakan terpal. Pembersihannya juga secara manual. Untuk ABK-nya agak lebih ini ya, lebih ekstrim dalam bekerja untuk menangani ayam di dalam kandang koloni ini. Semoga nanti saat check-in itu berjalan dengan lancar. Pastinya nanti terhambat dari pengalaman belum pernah. Jadi untuk video kali ini saya share benar-benar ya dari pengalaman pertama kita, dimana video kali ini untuk memberikan edukasi ataupun konsultasi di mana kandang koloni dibangun. Tujuan utama untuk menghilangkan sekam, penggunaan sekam, dan kotorannya pun nanti akan diproduksi ya, atau dikembangkan menjadi pupuk. Planning kedepannya gitu. Jadi Pak Haji sedang memberikan pengarahan, kita sedang diskusi untuk penanganan dari segi tempat pakan, tempat minum, untuk penanganan DOC, pantauan segala macam untuk sistem kerjanya. Jadi agak belum ada bayangan ya, agak susah juga ini kalau DOC-nya belum masuk. Nanti dilihat DOC masuk baru ketahuan penanganan khusus ataupun selebihnya kita share kembali di video selanjutnya, mungkin saat ayam berkembang di usia 12 hari selesai brooding, nanti saat ayam besar, saat panen. Jadi videonya sebenarnya banyak di kandang ini, karena kandang ini memang kandang perdana, apalagi di area Pekalongan, project Jinggo Farm untuk kandang koloni dengan 1 lantai, ada 6 len, 3x3 rak. Jadi total kebutuhan semua ini 18 rak ya, dengan panjang 70, diisi populasi 22.000 dengan kepadatan 14 ekor per meter, karena DOC-nya belum masuk. Part 3 ya. Nah, ini part 3 kunjungan 1 hari setelah ayam check-in, kita datang kembali. Kita lanjut aja videonya karena berhubung selisih 1 hari di mana pembuatan video sebelumnya. Nah, ini sudah check-in ya. Kondisi sudah check-in, kita lihat pantauan untuk lahan. Rencananya nanti ada kurang lebih 4 farm. Di pojok tadi sedang pengerjaan pembangunan ruangan untuk produksi kotoran ayam tadi ya, murni ya. Jadi kotorannya itu tidak tercampur dengan sekam, jadi nanti murni diproduksi,
dikembangbiakkan ataupun istilahnya bahasa pupuk lah, saya nggak tahu itu apa namanya. Yang jelas intinya kotoran itu dibudidayakan atau apalah itu intinya. Ini part 3 untuk DOC baru datang, baru masuk, kita lihat dan kita turun dalam kita masuk ke dalam kandangnya ya. Jadi part 3 ini saat awal itu untuk pengecekan peralatan, dimana DOC belum datang, selisih 1 hari kita baru bisa hadir di kandang ini. Ayam baru masuk, ada penampakan tadi ya, penampakan buto, nggak pakai baju. Kita intip dulu dari luar, kita izin masuk, barangkali kita disuruh mandi untuk sanitasi kandang awal. Jadi lebih ketat dan pastinya pengenangan untuk ayam DOC masuk ya. Semalam datang jam 10 malam katanya kita, tapi tidak bisa hadir di malam hari, hanya bisa datang tuh jam 10 pagi. Jadi saat broodingan pertama kita tidak melihat di mana ayam datang, DOC datang. Itu penaruhan di lantai rak 1, apalagi di rak 3 ini kita lagi membayangkan penaruhannya itu kan naik turun nih. Kebetulan ada tangga yang buat untuk pengerjaan ya. Jadi saat memberi makan ataupun pantauan untuk ayamnya itu bisa menggunakan tangga, jadi lebih capek deh pokoknya. Saya mencoba untuk naik juga sekali 2 kali oke lah, tapi saya rasa pinggang saya ini agak nggak nyaman. Jadi gitu untuk pantauan, dimana untuk lantai 1 3 rak gini dengan ketinggian saya 170, dimana rak ini terlalu tinggi, jadi pantauannya tuh kurang ini ya, kurang maksimal. Dimana kalau di sini dibuat 2 lantai mungkin lebih mudah untuk penanganannya. Jadi di blok ada blok A, B, C, D, E ya. Kita cek nipple di ujung keluar, jadi di dalam udara paralon masih terdapat udara yang belum keluar karena di ujung tidak menggunakan NSAT. NSAT ini berfungsi untuk mengetahui jika air itu sampai ujung, jadi tidak terhambat dengan udara ya, air di dalam pralon, karena dalam pralon airnya itu tidak terlihat, jadi untuk udaranya juga tidak terpantau. Harusnya ada NSAT di ujung. Tetap menggunakan regulator di ujung sebelah kiri, sebelah kanannya harusnya ada NSAT untuk membantu melihat air itu sampai ujung ya. Jadi tidak mengganggu pada nipple, karena nipple drinker cup itu hanya penahan dari seal kecil yang di dalam kapsul itu. Kalaupun nanti terdorong air, udaranya belum keluar, mau nggak mau nyari udara, air itu akan mendorong di mana di titik udara pada nipple tersebut. Itu nih DOC baru masuk 1 hari menggunakan lantai terpal ya, biasanya pakai koran ataupun kertas DOC, ini menggunakan terpal agak licin-licin gimana gitu. Untuk tempat pakan, persap, nipple pembagian untuk 100 ekor itu kurang lebih 10 nipple harusnya ya, tapi ini sekatannya tidak menjangkau 10, jadi untuk masukannya Pak Haji, dimana DOC 100 disekat per 100 ekor itu kurang lebih harusnya nipple terdapat 10 drinker cup ya. Untuk tempat pakan 2 unit cukup atau 3. Jadi pembagiannya agak masih dalam proses
bayangan kita juga belum pengalaman ya dimana untuk kandang koloni seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar, kita share, barangkali bermanfaat video kali ini. Video perdana kita pembuatan kandang close house sistem koloni manual, apalagi dengan manual ya, jadi lebih penanganannya lebih ekstrim dalam arti untuk pembersihan kotoran, untuk memberikan makan ataupun nanti panen. Videonya masih banyak kita share di video kandang kali ini. Nanti kalau dalam kesempatan minggu-minggu ini bisa ngevlog kembali ya, nanti kita share di usia 12 hari, terus saat menuju panen, penjarangan. Bahkan penjarangan itu juga diperlukan pemikiran benar-benar di setiap rak, karena kita hitung dari rak-rak sini ada 18 rak ya, dari 6 line tersebut. DOC baru masuk, dia mencoba pengenalan saat pemberian makan, minum. Jadi untuk alas terpalnya itu belum diangkat ya, ditaruh di bawahnya. Nah, ini penanganan untuk ABK itu pengerjaannya ya memantau ayam, memberi makan, terus pengecekan minum. Karena DOC baru datang itu kalau tidak minum 2 jam atau makan itu dia langsung KO ya. Terus pengecekan sisi-sisi kanan kiri raknya, jadi sekatanya itu tidak pas ini saat pemasangan, jadi dia agak miring. Jadi untuk DOC kadangkala bisa keluar dari sekatan yang disetting untuk sekat brooding. Nah, ini paling ujung nih, jadi dia sistem raknya itu membagi sebelah belakang sama depan. Untuk pengisian di rak belakang itu di ujung depan, bagian depan di ujung rak belakang ya. Jadi dia sistemnya maju dan mundur, yang belakang mundur, yang depan itu maju. Terpantau untuk DOC yang mana di lantai 3. Kita lihat gambar di atas, agak susah juga nih bikin videonya, juga agak bancik gimana gitu. Karena ketinggiannya memang 2,7 dari plafon ya, untuk lantai atas sampai lantai dasar itu 2,7, dengan ketinggian rak di angka 2,5 itu agak susah nih. Tetapi untuk lantai atas itu benar-benar berasa hangat ya, karena mungkin dari jarak plafon itu dekat, kemungkinan besar untuk suhu panasnya itu mantul ya, mantul di area plafon. Benar-benar hangatnya berasa, karena di sini menggunakan super saver heater 2 unit untuk pemancar sebelah kanan dan sebelah kiri. Belum terpantau untuk heaternya karena di posisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lihat di bagian tengah ya, karena banyak yang request untuk pembuatan video saat DOC masuk, bahkan nanti untuk panen, untuk penanganan kotoran di atas rak ini masih benar-benar diperhitungkan. Karena ya tadi bilang untuk pengalaman di kandang ini belum benar-benar terjadi gitu, jadi perdana. Kondisinya seperti ini ya. Untuk heaternya juga sudah terlihat. Jadi pemancar, karena di sini menggunakan super saver, ada termostat mengatur suhunya. Panel di luar. Nah, ini butonya baru keluar nih, butonya. Buto Pak Hadi. Ini super saver bahan bakar gas. 1 unit bisa difungsikan untuk 10 sampai 13.000, bahkan pernah dicoba di angka 13.000. 1 unit mampu, karena di sini populasinya 22.000, jadi menggunakan 2 unit dengan asumsi 1 pemanas bisa mampu mengcover 11.000 ekor DOC.
Penggunaan broodingan di sini kurang lebih nanti melihat kondisi kisaran 8 sampai 14 hari kerja ya. Jadi penggunaan gas kebutuhan nanti kita perhitungkan. Nah, kita lihat di area atas itu apakah ayam itu nyaman dengan kondisi ketinggian kurang lebih sekitar 2 meter. Ternyata aman-aman juga karena di sini menggunakan lampu kuning ya. Jadi di lampu kuning ini terlihat terang dan terlihat hangat, membantu untuk broodingan ya. Kandang-kandang biasa kan menggunakan lampu putih, hanya terang saja tanpa ada kehangatan dalam jiwa DOC ya. Jadi kondisi lampu kuning itu membantu sekali dari ilmuwan-ilmuwan yang ada. Katanya sih membantu untuk menghangatkan suhu ruangan tersebut. Kita lihat saja untuk perkembangan kandang ini, kandang koloni ya. Kembali lagi dengan populasi 22.000 dengan luas 12 meter, panjang 70 dengan ketinggian 2,7, mampu menampung kurang lebih sekitar 22 sampai 24.000 dengan kepadatan 14 ekor per meter. Bahkan raknya ini manual ya, hanya pakai tali saat penggunaan memberikan makan ataupun pengecekan DOC itu hanya dibuka menggunakan tali. Kita coba untuk membuka satu persatu. Nah, hanya menggunakan tali diikat itu aja sambil senyum juga udah bahagia gitu. Apalagi dengan kotoran yang termasuk masih sedikit karena baru datang sehari ini ya DOC-nya ya. Nanti kita bayangkan saja di mana di kandang ini kalau ayam sudah usia besar di bobot 1 kilo, kotorannya itu kan pasti lebih gede-gede, mungkin lebih ekstrim dan aromanya juga lumayan sedap-sedap gimana gitu. Karena di sini baru datang ya aromanya aroma hangat, nggak ada amoniak segala macam. Ditunggu saja untuk video selanjutnya ini dari kemitraan datang ya untuk pengecekan di mana DOC sudah dibongkar. Kita ngobrol sedikit untuk penanganan di mana kandang ini nantinya ke depan kalau memang maksimal kita teruskan untuk proyek selanjutnya. Ditunggu saja untuk video selanjutnya di kandang ini pastinya. Kita bahas apa lagi ya dari penanganan karena memang belum terjadi ya, kita paling masih meraba-raba di mana untuk kandang koloni itu dengan sistem manual lagi ini. Bayangan saya ini benar-benar masih kosong. Ya, kata Pak Haji bilang untuk penanganan segala macam bisa belajar bersama, mau nggak mau kita sering mantau untuk kandang ini biar bisa kita share jika bermanfaat untuk area dimana untuk sekam itu agak susah, mau nggak mau dengan sistem koloni, sistem close house ayam lebih nyaman atau tidak nanti kita lihat untuk video selanjutnya. Yang jelas penggunaan sekam tidak ada ya, tidak ada penggunaan sekam. Oh ya, untuk info saja untuk populasi 22.000 biasanya itu kurang lebih ya 2-3 ABK karena di sini dengan sistem koloni 2-3 ABK itu tidak sanggup untuk menangani populasi segitu. Dimana tiga rak ke atas itu agak susah untuk bergerak ya, bergerak ke atas, turun, lama-lama turun kemudian kita sambil bercanda aja biar tidak terlalu jenuh untuk mendengarkan atau melihat video ini ya, sambil guyon nggak apa-apa kan. Yang jelas ada bayangan kandang rak koloni manual tuh seperti ini. Kalau otomatis kita udah nggak usah bayangkan karena dia udah sistem otomatis, dia bisa
bergerak sendiri, kotorannya berjalan sendiri gitu loh. Nah karena ini eksperimen kandang rak koloni dengan sistem manual, pastinya nanti banyak yang nonton kemungkinan, tapi barangkali ada yang sudah berpengalaman bisa komen-komen di video ini, boleh. Kita lihat untuk area exhaust di sini menggunakan Convent Butterfly 1 pas karena jaringan listrik 1 pas. Awal mulanya 11.000 dengan kondisi trafo yang agak jauh 300 meter, itu putaran voltasenya rendah ya. Baru dinyalakan 2, voltase udah turun di angka 200. 3 unit dinyalakan di angka 178 atau 174 itu waktu itu pengetesan. Namun dengan pemindahan trafo yang lebih dekat itu lumayan maksimal. Nih listrik 11.000, kipas 6 fan di on kan ya, dinyalakan. Itu alhamdulillah cukup di angka 208. Kronologi untuk listrik 1 pas memang agak resiko ya. Resiko dalam arti voltase rendah, dinamo ampere jadi naik, lama-lama kebakar, bisa terjadi seperti itu. Dari pengalaman kita untuk listrik 1 pas itu cenderung voltasenya rendah, tapi bisa diakali atau disiasati. Kekurangannya apa nih? Dari segi kabel kah? Atau dari segi jarak trafo yang terlalu jauh, bahkan penggunaan listrik ya di area kandang, karena di kandang ini baru ada 1 unit, baru ada di lokasi ini, jadi penggunaan listrik dengan yang lain itu masih normal. Beda kasus kalau kandang yang di kawasan kandang itu, kalau listriknya 1 pas ya udah wassalam. Sering terjadi dinamo terbakar atau rusak, itu sering terjadi karena voltasenya rendah, pasti ampernya naik, dimana di awal 7,4 bisa 9 bahkan bisa 11. Itu voltase turun, ampere pasti naik. Itu untuk pembincangan dari segi exhaust ya. Jadi untuk teorinya seperti itu. Untuk kandang-kandang lain, jika mau membangun dengan listrik 1 pas, waspadalah dari segi kelistrikan, karena bermain di kandang closed house itu terutama dari segi kelistrikan atau jaringan itu perlu, pasti itu nomor 1 itu harus dari segi listrik, karena mengingat penggunaan exhaustnya itu sendiri. Kalau membahas 3 pas ya pastinya untuk jaringan tidak terbatas ya. Lanjut di area tengah, pembahasan apalagi nih di area tengah. Nunggu 1 hari turun, berarti di usia 2 hari itu terpal penyekat di dalam itu nanti diambil, ditaruh di bawah ya. Untuk video selanjutnya nanti mungkin akan dibuatkan di usia 5 harian lah, nanti kita jadwalkan untuk pembuatan video vlog di kandang ini. Jadi biar bisa melihat pembersihan kotoran di alas terpal tersebut, penanganannya seperti apa, cara penggantiannya seperti apa, sistem penggantiannya bagaimana, itu nanti kita buatkan video kembali. Karena ini baru masuk DOC, baru datang semalam, kita datang pagi jam 10. Jadi untuk alasnya masih di dalam ya. Karena mengingat DOC baru datang itu biasa pengenalan pakan itu ditabur di alas. Terpantau di atas nih, bikin videonya agak susah nih, kita naik troli ya, naik troli. Terlihat DOC sedang minum, itu udah tahu kalau itu tuh tempat minum gitu ya. Jadi kadang yang awam peternak tuh, apakah nanti DOC itu akan minum,
Terus tekanan airnya juga itu harus diperhatikan. Fungsi regulator bisa melihat tekanan air di mana di antena. Antena regulator itu ada bola penampung untuk melihat tekanan air DOC sama ayam besar itu kan beda perlakuan. Kalau tidak menggunakan regulator agak susahnya kita mengetahui ini tekanan air untuk DOC sekian, berapa persen, 20-30%. Kalau ayam besar ya 50-60. Jadi kebutuhan minumnya juga tercukupi. Kalau settingannya untuk ayam besar, ayam kecil kaget, dia nggak mau minum, cenderung keras dan kaget pastinya. Nah, nih jalur untuk air minum di regulator dan antenanya bisa kita lihat. Nah, itu terlewat, terlalu buru-buru ya. Ini troli untuk membantu saat pemberian pakan atau servis untuk lainnya. Karena di sini terbatas hanya 3 troli untuk pakan, 3 troli. Jadi kalau ada kendala atau segala macam di atas agak repotnya di situ. Ya kembali lagi karena manual jadi seperti ini kondisinya. Ini tempat pakannya juga belum terisi ya karena di area penyekatan ya, di area depan nanti dari rak depan, dari rak belakang ke depan, yang belakang itu dari depan ke belakang exhaust. Oh. Iki kode ikune wis Bu. Area luar. Di ngarep berarti iki kode kono kan. Mungkin untuk pembahasan di blok A, B, C, D, F sampai F apa ya? A, B, C, D, E, F. F sampai blok A sampai F karena di sini ada 6 line. Untuk kematian dan segala macam untuk catatan ada di recording mandor ya, ABK ya. Nah, itu ada catatan dari blok A kematiannya berapa, dari blok B sampai F. Itu nanti ada perhitungannya sendiri. Terus kita lanjut untuk pembahasan panel ya. Panel di sini untuk inlet udah tahu lah ya, untuk video sebelumnya 7 meter kalau nggak salah. Saya juga sampai lupa itu. Pokoknya persisi 7 meter kalau nggak salah. 7 atau 8 meter. 8 meter dipotong 20 sentian. Nah, kita bahas panel. Panel di sini manual menggunakan timer. Timer di sini hanya untuk 1 blower, untuk intermittent dia off berapa detik, on berapa menit gitu. Biasanya sih kalau baru datang itu di angka off-nya 6 menit. 6 menit. On-nya 20 detik atau 30 detik. Jadi suhu panasnya tidak terlalu dibuang karena exhaust mutar pastinya kan suhu panas tersedot, jadi pemanas bisa on kembali. 20 detik. Namun karena pembuatan video ini di siang hari, untuk penggunaan heater di area ini sudah tercukupi suhu yang sudah ada di dalam kandang. Nah, ini pengecekan untuk timer di sini, satuan S itu detik, M itu menit, H itu jam. Jadi penggunaan timer di sini saat area brooding kurang lebih sekitar 6 menit, on 6 menit, off 6 menit, on 20 detik. Gitu aja untuk kesempatan kali ini. Ditunggu video selanjutnya mungkin di usia 12 hari lah selesai brooding, terus ayam pembesaran, penjarangan, bahkan nanti panen. Kalau kita bisa hadir untuk ngevlog kembali video selanjutnya ya. Yang jelas di sini part 3 untuk area sisi luar kita sudah bikin video, bahkan di area belakang. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih untuk dukungannya. Jangan lupa komen yang ingin bertanya-tanya di kandang ini, atau bisa japri di nomor di bawah ini ya. Yang jelas untuk peralatan di kandang ini full dari Jinggo Farm Pekalongan. Terima kasih Pak Haji sudah
berkontribusi atau meluangkan waktunya ya sering ke tempat saya untuk pembahasan kandang ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai check in. Semoga nanti panennya bisa menghasilkan daging yang maksimal. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.